Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah masih memberi berbagai macam kenikmatan kepada kita semua yang sangat banyak, walaupun kita tidak mampu untuk menghitungnya, tapi kita ada kewajiban untuk merasakan apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita agar kita pandai bersyukur kepada Allah. Di antaranya di subuh ini kita diberi nikmat panjang usia sampai subuh ini disertai dengan kesehatannya dan juga dibimbing dengan hidayah dan taufiknya, dan juga Allah memberi berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah lagi. Yang mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat ampunan Allah, rahmat Allah, dan semoga Allah mempertemukan kembali kita semua dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri nikmat Allah itu pertama dengan zikrullah, selalu mengingat Allah ya. Mengingat Allah itu sebelum terjadinya nikmat, setelah sedang itu. Jadi sebelum melakukan sesuatu ingat Allah, sedang melakukan sesuatu ingat Allah, setelah melakukan sesuatu pun ingat Allah. Jadi terus ingat kepada Allahnya. Itu salah satu bentuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sholat ya, sebelum sholat ingat Allah, sedang sholat ingat kepada Allah, setelah sholat ingat kepada Allah. Kalau mau makan misalkan sebelum makan ingat kepada Allah, sedang makan ingat kepada Allah, sesudah makan pun ingat kepada Allah. Jadi sebelum melakukan apapun awali ingat kepada Allah, sedang melakukannya pun selalu ingat kepada Allah, setelah melakukannya pun selalu ingat kepada Allah. Sungguh beruntung dan bahagialah orang yang oleh Allah selalu digerakkan hatinya ingat kepada Allah. Manakala kita selalu ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita yang kita selalu ingat ke Allah. Nah, keuntungannya Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya. Bahkan orang yang selalu ingat kepada Allah itu akan mendapat ampunan dan pahala yang sangat besar. Jaminan di akhirat masuk surga, bisa bertemu dengan Allah, melihat zat Allah yang maha indah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dibimbing dengan hidayah dan taufik oleh Allah, selalu kita mengingat Allah. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah itu gunakan nikmat Allah dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, jaga nikmat Allah, jangan sampai dipakai untuk bermaksiat. Mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam sifat sholat. Selanjutnya, nah ini sudah selesai sholatnya di hadis yang kemarin ya, menyelesaikan sholat itu dengan ucapan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya hadis selanjutnya wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau membaca fi duburi kulli sholatin maktubatin, pada setiap selesai melaksanakan sholat yang fardu, yang diwajibkan. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, muttafaqun alaih. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini diantara zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah
selesai melaksanakan sholat. Jadi hadis ini sebagai dalil membaca doa atau zikir setelah melaksanakan sholat fardu yang hukumnya adalah sunat, berzikir setelah melaksanakan sholat fardu. Jadi nyambung terus Pak ya. Jadi sebelum sholat ingat kepada Allah, sedang sholat juga ingat kepada Allah, setelah sholat juga ingat kepada Allah. Dan sholat itu Pak harus disertai dengan rasa ya. Jadi segala sesuatu ada nilai baik manakala ada rasa. Seperti makanan, gula berharga, ada nilainya manakala ada rasa manis. Uyah berharga manakala ada rasa asinnya. Sholat pun harus disertai dengan rasa. Rasa diberikan oleh Allah, rasa digerakkan oleh Allah, rasa dilihat oleh Allah, rasa didengar oleh Allah, rasa diperhatikan oleh Allah, sehingga terus nyambung. Makanya diusahakan harus paham makna bacaan sholat yang kita baca. Rasa hina di hadapan Allah, rasa dilupakan oleh Allah, rasa disujudkan oleh Allah, sehingga nanti buah daripada sholat itu muncul sebuah ketenangan dan terbentuklah pribadi kita menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik, sehingga akhlak dalam sholat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di hadis ini menerangkan tentang kalimat zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholatnya. Ya artinya kurang lebih la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wahdahu, hanya Allah sendiri. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Lahu, hanya milik Allah. Al mulku, kerajaan langit dan bumi. Walahu, dan hanya milik Allah alhamdu, segala puji. Wahwa, dan dialah Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang menolak atau mencegah, lima ataita, bagi orang yang telah engkau beri, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi, lima manata, bagi orang yang engkau larang, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat, dal jadi minkal jadu, jadi kekuasaan, harta, jabatan tidak bermanfaat dari orang yang oleh Allah ditetapkan orang tersebut mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di negeri akhirat jabatan, harta, anak tidak bisa bermanfaat manakala orang tersebut sudah ditetapkan oleh Allah mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau harta, jabatan, dan anak agar menjadi asbab keselamatan diri kita, maka harta, jabatan, dan anak harus dijadikan alat bersyukur kepada Allah, dipakai ibadah, dipakai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau harta, jabatan, dan anak dipakai taat kepada Allah akan menjadi asbab keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah satu hadis telah disampaikan, yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kesalahan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.